Baik, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari makalah PPT kami, yaitu gaya periksa diri, yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Tamaroli Stangga, yang kedua Natareo Riwaldi Tarigan, yang ketiga Farhan Khairun Nasution. Baik, di sini kita langsung ke materi. Materi pertama akan saya bacakan. Gaya periksa diri. Dalam anatomi gaya periksa diri, peran guru adalah membuat semua keputusan sebelum dampak termasuk materi pelajaran, kriteria, dan keputusan logistik, dan untuk terlibat dalam pasca dampak percakapan dengan siswa, atau bukan pernyataan penilaian. Peran pelajar adalah untuk membuat keputusan dampak gaya praktek dan bekerja secara mandiri, dan membuat keputusan pasca dampak untuk memeriksa kinerja mereka sendiri terhadap kriteria yang disiapkan oleh guru. Distribusi keputusan OTLO dari permintaan gaya periksa mandiri, belajar untuk mencapai serangkaian tujuan baru yang menggabungkan lebih banyak tanggung jawab. Perilaku penting ini menekankan dua dimensi individu latihan dan penilaian diri. Banyak keterampilan aktivitas dan olahraga pendidikan jasmani yang secara intrinsik memberikan umpan balik kepada peserta didik tentang kinerja mereka. Daftar berikut menggambarkan jenis tugas dalam pendidikan jasmani yang mewakili gaya self-check, skateboarding, blazencer, juggling, menembak keranjang, tali lompat, panahan, dart, blowing, melakukan pada balok keseimbangan, palang tinggi, melakukan servis, menangkap atau melempar bola ke tempat yang ditentukan. Golf, memanjat tali, melakukan push up biasa, menyentuh jari kaki dengan kaki lurus. Banyak tugas lain yang tidak memberikan umpan balik intrinsik kepada pembelajar. Tugas-tugas yang kurang terlihat dengan hasil akhir yang terbatalkan ini membutuhkan kriteria yang jelas, hal-hal yang harus dicari sehingga pembelajar dapat membuat keputusan baru dan mencapai tujuan dari perilaku ini. Keputusan kayak ini menekankan keterlibatan kognitif mereka bergeser kepada peserta didik, pengembangan kesadaran kinestetik, dan penilaian posisi tubuh. Keintiman berkembang di antara pelajar dan konten dalam gaya self-check, kemandirian dalam praktik, dan kemampuan untuk menilai dan mengoreksi praktik seseorang adalah keterampilan yang penting diperlukan dalam sebagian besar aspek perilaku orang dewasa. Perilaku tenaga ini berkembang dari perilaku tenaga sebelumnya, yaitu gaya timbal balik. Keputusan intrinsik untuk menggunakan kriteria sebagai dasar umpan balik kepada rekan sekarang dialihkan ke masing-masing pelajar. Oleh karena itu, nama ini perilaku periksa diri. Mungkin aspek yang paling mencolok dari self-check. Episode adalah sisa dari dua gaya sebelumnya. Pada akhirnya, para pelajar mendapatkan kemampuan untuk menilai diri mereka sendiri dengan menggunakan teknik-teknik ini. Dalam gaya praktek, mereka belajar untuk melakukan tugas. Dalam gaya resiprokal, mereka belajar menggunakan kriteria dan memberikan umpan balik kepada rekan. Dalam self-check, pembelajar menggunakan hal yang sama keterampilan untuk menilai diri sendiri. Dalam anatomi gaya ini, peran guru adalah membuat semua keputusan dan rangkaian pradampak, materi pelajaran, kriteria, dan logistik, dan untuk berkomunikasi dengan belajar selama dampak. Para pembelajar berlatih di set dampak dan menilai kinerja mereka sendiri di post impact. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Farhan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Akan saya lanjutkan. Implementasi gaya periksa diri. Setiap perilaku baru mendistribusikan keputusan secara berbeda-beda. Siapa yang membuat yang mana keputusan dan kapan untuk membuat fokus pembelajaran baru. Setiap perilaku mengundang peserta didik untuk berpartisipasi dalam materi pelajaran dari perspektif yang berbeda. Berdasarkan keputusan dan anatomi gaya ini muncul pada gambar berikut di bawah ini.
Selanjutnya adalah cara mengimplementasikan gaya percaya diri. Cara menerapkan gaya periksa diri set pradampak. Guru membuat semua keputusan pradampak dalam hal hal ini berlaku keputusan tentang tugas mana yang sesuai kriteria lembaga dan logistik. Set pradampak adalah latihan mental dari acara urutan pengiriman dan bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk interaksi tatap muka yang mengikutinya. Gaya mengajar periksa diri menyiratkan sebagai berikut. Guru menghargai kemandirian siswa. Guru menghargai kemampuan siswa untuk mengembangkan sistem pemantauan diri. Guru mempercayai pelajar untuk jujur selama proses ini. Guru memiliki kesabaran untuk mengajukan pertanyaan yang berfokus pada proses pemeriksaan diri serta kinerja tugas. Pelajar dapat bekerja secara pribadi dan terlibat proses pemeriksaan diri. Pelajar dapat menggunakan pemeriksaan diri sebagai umpan balik. Mung- Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Hmm. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Natareo. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan di bagian implikasi gaya periksa diri. Penilaian diri dan kesempatan untuk menilai kinerja seseorang mewakili langkah besar menuju kemandirian. Jika pembelajar ingin memperoleh motivasi intrinsik, maka mereka harus belajar memberi umpan balik kepada diri mereka sendiri. Tidak hanya banyak tugas-tugas dalam kehidupan, membutuhkan kemampuan untuk terlibat secara terampil dalam keputusan perilaku ini. Mereka juga membutuhkan kejujuran dalam berpartisipasi dalam proses. Self-check menyiratkan bahwa guru menghargai kemandirian siswa. Yang kedua, guru menghargai kemampuan siswa untuk mengembangkan sistem pemantauan diri. Ketiga, guru mempercayai pelajar untuk jujur selama proses ini. Empat, guru memiliki kesabaran untuk mengajukan pertanyaannya yang berfokus pada proses pemeriksaan diri serta kinerja tugas. Yang kelima, pelajar dapat bekerja secara pribadi dan terlibat dalam proses pemeriksaan diri. 6. Pelajar dapat menggunakan pemeriksaan diri sebagai umpan balik untuk perbaikan. 7. Pelajar dapat mengidentifikasikan batasan, keberhasilan, dan kegagalan sendiri. Realitas kelas baru yang berkembang dalam episode ini menciptakan kondisi untuk memeriksa konsep diri seseorang. Belajar jujur pada diri sendiri, sedangkan belajar untuk mengenali dan menerima kesalahan seseorang adalah tuntutan moral. Itu tidak menghadapi pembelajar dalam gaya sebelumnya. Selanjutnya, tujuan gaya periksa diri. Tujuan dari gaya ini adalah untuk melakukan tugas dan memeriksa Anda terhadap pekerjaan sendiri. Peran pembelajar untuk melakukan tugas, untuk membuat 9 keputusan gaya praktek, untuk menggunakan kriteria untuk memeriksa kinerja Anda sendiri, dan peran guru yaitu mempersiapkan materi pelajaran dan kriterianya untuk menjawab pertanyaan oleh pembelajar, untuk memulai komunikasi dengan pembelajar. Next, memilih desain tugas gaya periksa diri. A. Ada dua pilihan. Pertama, guru bisa memilih tugas untuk semuanya atau
Guru mendesain tugas yang berbeda-beda, menyediakan berbagai tugas, bisa juga dengan menyediakan tugas yang berbeda untuk memenuhi perbedaan individual dalam tingkat keterampilan. B. Kriteria. Lembaran kriteria untuk gaya latihan dapat dipakai untuk gaya periksa diri sendiri ini. Penerapan gaya periksa diri. Gaya ini memungkinkan siswa menjadi lebih mandiri dalam melaksanakan tugasnya. Keputusan dari gaya latihan dipertahankan dan keputusan tentang penilaian dalam gaya resiprokal bergeser dari mengamati teman sebaya ke mengamati diri sendiri. 1. Dalam gaya ini, siswa menjalankan tugas dengan menyamakan dan membandingkannya dengan kriteria yang telah ditentukan oleh guru. Hal ini merupakan tanggung jawab baru bagi siswa untuk menganalisis dan menilai tugasnya. Yang kedua, keputusan sebelum pertemuan. Guru membuat keputusan ini untuk menyusun lembar kriteria. Yang ketiga, keputusan pada saat pertemuan berlangsung. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Natario. Di sini berakhirnya hasil paparan kami. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih moderator. Oke, cut. Oke.